Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang analisis fundamental. Nah, tujuan dari analisis fundamental adalah untuk membantu pengambilan keputusan memilih saham. Yang kedua, untuk menjawab saham apa yang bagus untuk dibeli. Analisis fundamental biasa digunakan oleh investor jangka panjang. Dengan analisis fundamental ini, investor dapat mengetahui apakah sebuah perusahaan kondisinya baik dan bisa dipilih untuk investasi. Nah, selain analisis fundamental, ada lagi analisis teknikal. Nah, bedanya adalah kalau analisis fundamental ini menjawab saham apa yang bagus untuk dibeli, sedangkan analisis teknikal menjawab kapan waktu yang baik untuk membeli dan kapan waktu yang baik untuk menjual saham tersebut. Nah, pengertian dari analisis fundamental adalah teknik analisis yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kondisi perekonomian makro, analisis industri, dan kinerja perusahaan serta persaingannya. Dalam melakukan analisis fundamental, kita menggunakan pendekatan top-down. Yang dimaksud dengan pendekatan top-down adalah kita bahas dulu hal-hal yang umum. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama, kita akan menganalisis secara makro, ya, baik di dunia maupun di suatu negara. Kemudian kita masuk ke analisis industri. Ya, analisis industri ada 9 sektor industri di Bursa Efek Indonesia yang sudah saya bahas di video tersendiri. Kemudian yang terakhir adalah analisis perusahaan. Nah, analisis perusahaan ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu analisis kuantitatif. Kita menggunakan perbandingan rasio-rasio keuangan. Dan yang kedua adalah analisis kualitatif. Baik, kita akan masuk ke bagian ini. Jadi ini adalah gambaran dari makroekonomi. Lebih tepatnya macro environment. Jadi ekonomi ini adalah bagian kecil dari lingkungan makro, ya. Ada kondisi ekonomi, ada legislasi, regulasi, ada populasi, demografi, kemudian ada nilai-nilai sosial dan lifestyle, kemudian ada teknologi. Nah, beberapa hal ini tentu mempengaruhi kondisi keuangan suatu negara dan mempengaruhi pasar saham yang ada di negara tersebut. Namun, untuk tujuan pembelajaran di perkuliahan kelas pasar modal, kita akan berfokus pada kondisi perekonomiannya dulu, ya, karena ini nanti kalau dibahas tentu akan memakan banyak waktu, ya. Ya, kalau mau dibahas sedikit ya, tentunya regulasi di setiap negara itu berbeda-beda dan itu akan mempengaruhi kondisi perekonomian dan kondisi pelaku bisnis di sana gitu. Jadi misalnya regulasi tentang RUU Cipta Karya misalnya yang ada di Indonesia, tentu undang-undang tersebut berbeda dengan undang-undang yang ada di Thailand atau di Kamboja. Jadi setiap negara itu punya regulasi, ya. Semakin jelas regulasi di suatu negara dan kondisi politiknya itu semakin stabil, maka semakin baik bisnis di suatu negara tersebut. Jadi akan lebih mudah berkembang karena regulasinya jelas dan politiknya stabil, gitu ya. Kemudian misalnya populasi demografi, ya. Misalnya di suatu negara demografinya lebih banyak anak bayinya begitu. Jadi kan kalau saudara sebagai produsen susu bayi begitu,
atau peralatan bayi, misalnya pigeon gitu. Nah, saudara kan tentu menggunakan data demografi tersebut untuk bisa menyusun rencana strategi bagaimana perusahaan saudara bisa masuk ke satu negara itu, ya. Demografi lainnya misalnya terdapat data bahwa di suatu negara itu belum banyak orang makan mie instan begitu. Nah, maka produsen mie instan masuk ke situ. Mengapa? Karena masih ada peluang yang besar untuk bisa menembus market di situ. Kemudian ada lifestyle, tentu gaya hidup orang Jepang dan gaya hidup orang Indonesia berbeda. Jadi pola bisnisnya juga berbeda, nilai-nilai sosialnya juga berbeda. Jadi tentu pelaku bisnis juga harus menyesuaikan nilai-nilai sosial yang ada di negara tersebut dan juga teknologi. Tentu teknologi akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bisnis di suatu negara. Nah, kita akan banyak membahas tentang perekonomian yang kita lihat dari produk domestik bruto, kemudian kurs rupiah, ya, kita fokus ke Indonesia. Kemudian nanti kita lebih dalam masuk ke industri dan perusahaannya. Oke, sekarang saya akan membahas tentang analisis makroekonomi. Analisis perekonomian yang bersifat global dan nasional seperti tingkat suku bunga, pendapatan nasional suatu negara, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal suatu negara. Nah, ini adalah korelasinya, ya. Produk domestik bruto naik, maka harga saham di negara tersebut akan naik, begitu. Ya, mengapa? Karena produk domestik bruto itu kan mengindikasikan perekonomiannya baik, begitu. Kemudian suku bunga turun, maka harga saham akan naik. Logikanya, perusahaan itu kan memiliki utang, ya, rata-rata memiliki utang. Kalau suku bunganya turun, maka biaya bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan akan turun. Nah, kalau biayanya menurun, maka laba perusahaan akan naik. Nah, kalau laba perusahaan naik, korelasinya harga sahamnya pun juga naik, begitu. Kemudian kita membahas tentang inflasi, ya. Inflasi ini berhubungan juga dengan daya beli masyarakat. Kalau inflasinya turun, maka harga sahamnya naik. Kalau inflasinya itu sangat besar, ya, hyperinflation gitu, maka masyarakat tuh daya belinya menurun. Kalau masyarakat daya belinya menurun, tidak bisa beli apa-apa, maka produk-produk yang dimiliki perusahaan itu juga nggak akan laku. Kalau produk-produk yang dijual perusahaan nggak laku, maka harga sahamnya akan turun, gitu ya. Jadi kalau inflasinya itu terlalu besar tuh nggak baik. Kemudian kurs rupiah menguat, harga saham naik, ya. Kurs rupiah ini kan mengindikasikan kalau kurs rupiahnya menguat, mengindikasikan perekonomian itu semakin baik di suatu negara, ya, khususnya di Indonesia maksud saya. Kalau kurs rupiahnya ini menguat, maka perekonomian Indonesia ini semakin baik, maka harga sahamnya juga akan naik. Ya, ini sebenarnya berkaitan juga dengan hutang perusahaan. Ada banyak perusahaan Indonesia ini yang berhutang ke luar negeri. Jadi kalau kurs rupiahnya menguat, maka perusahaan-perusahaan yang membayar hutang menggunakan US dollar itu kan jadi lebih sedikit, ya, bayarnya. Kemudian kurs rupiah ini juga berpengaruh karena beberapa perusahaan itu mengambil bahan baku dari luar negeri, ya. Oke, jadi ini singkatnya 4 hal ini saudara bisa renungi, dipahami. Jadi ini ada korelasinya dengan harga saham, gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisis industri, ya. Industri itu apa? Industri adalah
kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang sejenis begitu. Nah, di Bursa Efek Indonesia ada 9 industri atau 9 sektor ya. Nah, kemudian setiap sektornya itu memiliki indeks ya, indeks harga sahamnya, indeks keuangan seperti ini. Ada indeks consumer, properti, pertambangan, indeks agri, indeks aneka industri, indeks industri dasar, indeks perdagangan, dan indeks infrastruktur. Nah, setiap sektor ini memiliki karakteristik masing-masing. Ya, sudah saya bahas di video tersendiri karena ini membahasnya cukup panjang dan lebar. Jadi, setiap industri atau setiap sektor ini memiliki karakteristik, misalnya kalau suku bunganya demikian, maka bagaimana kalau saudara mau masuk ke sektor pertambangan, apa yang harus diperhatikan, begitu. Ya, jadi sebelum saudara memilih suatu perusahaan, sebaiknya saudara pelajari dulu sektornya, ya, apa-apa yang berpengaruh terhadap sektor tersebut, begitu. Jadi misalnya di consumer itu ada ICBP. Nah, sebelum saudara memilih untuk berinvestasi di ICBP, saudara pelajari dulu indeks atau sektor consumer itu karakteristiknya seperti apa. Nah, dalam analisis industri ini, saudara juga perlu perhatikan pelanggannya seperti apa tipenya, kemudian pangsa pasarnya seperti apa, apakah masih bisa diperluas dan sebagainya, kemudian regulasi di dalam industri tersebut ya. Ya, ini yang sangat kental dengan regulasi adalah industri pertambangan ya. Jadi kalau saudara mau investasi di perusahaan yang ada di sektor tambang, ya saudara harus tahu juga regulasi-regulasi yang ada di sektor pertambangan tersebut karena ini sangat erat kaitannya. Kemudian pertumbuhan industri tersebut seperti apa ya? Apakah industri tersebut adalah sunset industry yang bakalan turun atau industri tersebut masih bakal bertumbuh di masa yang akan datang begitu. Ya, kalau beritanya kan seperti tambang batu bara itu ada yang menyebut ya, ada yang menyebut sunset industry. Mengapa? Karena batu bara itu kan energi yang menimbulkan efek yang buruk bagi bumi begitu. Jadi banyak aktivis lingkungan yang menyarankan untuk membuat energi itu dari energi baru terbarukan, misalnya sel surya, kemudian pembangkit listrik tenaga bayu ya, tenaga angin seperti itu ya. Kalau batu bara itu kan bahan bakar untuk membuat energi, tetapi kan merusak lingkungan begitu ya. Menurut para aktivis lingkungan seperti itu. Dan juga setelah diambil ya sudah selesai, maka suatu saat kandungan batu bara di bumi ini akan habis kalau diambil terus-menerus. Sedangkan kalau panel surya ya dari sinar matahari itu kan ada terus, apalagi di Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Jadi panasnya cukup seperti itu. Ya, itu adalah contoh saja ya, contoh tentang pertumbuhan industri gitu ya. Jadi ada 9 industri itu ya saudara sekali lagi ya pelajari karakteristiknya. Oke. Kemudian, nah ini beberapa hal ya, hal yang perlu diperhatikan. Ini secara singkat saja karena sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Ya, misalnya sektor agri itu yang perlu diperhatikan harga komoditas, kemudian iklim, regulasi. Kemudian sektor pertambangan itu yang diperhatikan harga komoditas, permintaan, dan regulasi.
consumer, ada bahan baku dan logistik, BBM, kurs, daya beli, kemudian diversifikasi produk dan regulasi. Kemudian di sektor aneka industri, yang perlu diperhatikan adalah harga bahan baku yang impor, kemudian BBM, kurs, daya beli, dan regulasi. Kemudian di sektor industri dasar juga sama dengan yang sektor aneka industri. Kemudian sektor keuangan, ya, perekonomian secara umum, suku bunga, kurs, inflasi, PDB, dan regulasi. Kemudian sektor properti, daya beli masyarakat, perilaku konsumennya, kemudian proyek pemerintah dan regulasi. Sektor infrastruktur ada daya beli, perkembangan teknologi, kurs dan regulasi. Dan sektor yang terakhir yaitu sektor perdagangan, ya, daya beli, kurs dan regulasi. Kalau saudara perhatikan di semua sektor ini yang tentu sangat berpengaruh adalah regulasi pemerintah, ya. Oke, jadi kalau saudara berinvestasi di saham, ya, saudara perlu mengikuti perkembangan regulasi dari pemerintah. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah kita menganalisis secara industri, misalnya saudara sudah mantap untuk memilih sektor consumer misalnya, nah saudara perlu melihat laporan keuangan perusahaan. Caranya adalah buka www.idx.co.id. Kemudian saudara pilih menu perusahaan tercatat, kemudian pilih sub menu laporan keuangan dan tahunan, kemudian masukkan kode perusahaan yang ingin dianalisis, lalu pilih tahun dan periode pelaporannya. Nah, ini adalah tampilan yang ada di www.idx.co.id, ya. Saudara bisa masukkan di sini INDF misalnya, atau ICBP, atau SIDO begitu, atau ULTJ, ya. Kemudian saudara bisa download ini, saudara bisa baca, ya. Sebaik-baiknya investor itu adalah yang membaca dengan teliti laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Oke, nah kemudian saya ingin sampaikan ada 3 jenis laporan, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, dari laporan-laporan tersebut, saudara bisa temukan rasio-rasio keuangan. Kemudian saudara bisa bandingkan rasio keuangan tersebut, ya. Ini adalah contoh-contoh rasio keuangan. Ada rasio aktivitas, ini macam-macam. Kemudian rasio likuiditasnya, ada current ratio, quick ratio. Kemudian rasio profitabilitas, ada gross profit margin, net profit margin, ROA, ROE. Kemudian ada rasio solvabilitas, ada DER atau debt to equity ratio, time interest earned, gitu ya. Jadi ada banyak. Namun untuk aktivitas kelas ini saya ingin mempersempit supaya rasio yang kita gunakan tidak terlalu banyak. Maka saya ambilkan rasio-rasio yang cukup penting, ya. Saudara cukup dengan 5 rasio ini yang akan saya jelaskan. Kemudian saudara bandingkan, ya, antar perusahaan. Yang pertama adalah ROE. Rasio ini membandingkan jumlah utang perusahaan dengan modalnya. Rumusnya laba bersih dibagi total modal, ya. Jadi saudara bisa lihat ini di laporan laba rugi, laba bersihnya berapa toh, dibagi total modalnya berapa, total modal ada di neraca, ya. Jadi saudara bisa sih hitung sendiri manual gitu. Namun saya juga sudah membuat video yang memberi contoh mendapatkan rasio-rasio ini menggunakan aplikasi yang ada di handphone, namanya RTI Bisnis, ya. Jadi lebih mudah, saudara akan langsung mendapatkan nilai ROE-nya berapa toh gitu. Nah,
Yang jelas yang ingin saya sampaikan, nilai ROE ini semakin tinggi semakin baik, begitu ya. Kemudian DER, debt to equity ratio. Rasio ini membandingkan jumlah utang perusahaan dengan jumlah modalnya, ya, total utang dibagi total modal. Nah, DER ini semakin kecil semakin baik, gitu ya. Jangan sampai utangnya itu jauh lebih besar daripada modalnya, ya kan? Berarti kan semakin tinggi semakin jelek, begitu. Kemudian PER atau Price Earning Ratio. Rasio ini membandingkan harga saham sekarang dengan jumlah laba per lembar saham atau EPS, ya, earning per share. Ya, rumusnya adalah harga saham sekarang dibagi dengan EPS. Oke, kemudian price to book value atau biasa disebut PBV atau ada juga yang menyingkat PBVR, ya, price to book value ratio. Rasio ini membandingkan harga saham sekarang dengan nilai buku per lembar saham. Harga saham sekarang dibagi BVPS, book value per share, atau nilai buku per lembar saham. Nilai ini semakin kecil maka valuasinya semakin rendah dan semakin baik untuk bisa kita berinvestasi di situ. Kemudian, nah ini yang nggak kalah penting, dividend yield. Rasio ini membandingkan dividen per lembar saham dengan harga saham sekarang, ya. Dividen per share dibagi dengan harga saham sekarang, ya. Rata-rata dividen yield di BI itu sekitar 2-3% begitu. Tapi tergantung sektornya juga. Sektor pertambangan itu ngasih dividen yield bisa 8, 10%, 15%. Kalau saudara cek di PTBA, ITMG itu ngasih dividen yield-nya besar-besar begitu ya. Tergantung sektornya gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh rasio keuangan perusahaan CPIN, ya. Ini saya kasih tanggal karena nanti bisa jadi beda tanggal nanti nilainya ini bisa berbeda ya, terutama yang menggunakan rumus harga saham sekarang begitu ya. Oke. ROE-nya 14,55%. Oke, baik. DER-nya 40,82%. Oke, baik, di bawah 100% ya. Berarti modalnya lebih besar daripada utangnya. Kemudian PER-nya 27,85 kali. Price to book value ratio-nya 4,06 kali ya, cukup tinggi. Kemudian dividend yield-nya 1,44%. Nah, apakah hanya dengan begini kita bisa simpulkan bahwa perusahaan CPIN atau Charon Pokpen Indonesia itu perusahaan yang bagus atau yang paling baik di antara perusahaan-perusahaan sejenisnya? Belum tentu. Kalau kita hanya lihat CPIN saja, ya kita belum bisa menyimpulkan. Oleh karena itu, kita butuh perbandingan. Nah, kita membandingkan perusahaan CPIN dengan perusahaan yang ada dalam satu subsektor. Ya, kalau kita hanya membandingkan dengan satu sektornya saja mungkin masih umum ya, karena dalam satu sektor itu kan perusahaannya banyak sekali. Oleh karena itu kita sempitkan lagi. Ini adalah di subsektor pakan ternak ya. Ada CPIN, ada JPFA, Java, ada Main, ada SIPD. Oke, nah pertanyaannya, dapat angka-angka ini dari mana? Angka-angka ini saya dapatkan dari aplikasi handphone namanya RTI Business. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita pindah ke layar handphone saya. Untuk saya jelaskan bagaimana cara-caranya saudara bisa mendapatkan angka-angka rasio ini. Baik, untuk melihat rasio-rasio seperti ROE,
DER, kemudian PER, kemudian PBV ratio, kemudian dividend yield. Saya sarankan saudara lihat di aplikasi RTI Bisnis di handphone gitu. Nah, kemudian saudara bisa search melalui tombol search yang ada di atas. Saudara bisa ketikkan CPIN ya. Kita cari. Nah, kemudian saudara bisa geser menu yang ada di atas ini. Saudara bisa klik di menu Key Statistics. Kemudian scroll ke bawah. Di sini akan ada banyak rasio. Nah, untuk menganalisis saham mana yang paling bagus dalam satu subsektor ini, untuk pembelajaran kita hanya menggunakan 5 rasio, yaitu yang pertama ROE. ROE-nya berapa? Nah, ini di rasio profitability. Kemudian ada ROE yaitu 14,55%. Nah, kemudian saudara bisa ketikkan di Excel saudara 14,55%. Kemudian saudara cari DER-nya, debt to equity ratio. DER-nya ada di mana? Nah, ini ada di bawah. Ada DER 40,82%. Kemudian diketikkan. Kemudian cari PER, price earning ratio. Nah, ini ada di valuation. Nah, ini ada di paling bawah layar ini. Price earning ratio 27,85. Diketikkan di komputer saudara. Kemudian PBV ratio, PBVR ya. Bisa disebut PBV atau PBVR ya, sama saja. 4,06 ya. Price book value ratio 4,06 kali. Dan kemudian dividend yield. Dividend yieldnya ada 1,44% ya. Jadi berdasarkan rasio-rasio yang ada di aplikasi RTI Bisnis yang ada di handphone ini, kita ketikkan ke komputer kita. Ya, ini tadi sudah saham CPIN. Kemudian saham lain yang ada dalam satu subsektor adalah Java ya, kodenya JPFA. Dengan cara yang sama kita cari rasio-rasio yang kita inginkan di menu Key Statistics. Ya, ada ROE, ada DER, ada PER, ada PBV ratio, ada dividend yield. Semuanya ada di sini. Oke. Kemudian kita cari saham lainnya yaitu Malindo. Malindo ini bisa kita inputkan juga ke komputer kita ya. Rasio-rasionya ada di sini. Kemudian ada SIPD, Sirat Produce. Ya, ini rasio-rasionya bisa kita masukkan ke komputer sehingga nanti bisa kita analisis lebih lanjut di komputer. Begitu. Jadi ini sengaja saya tunjukkan supaya saudara lebih mudah untuk menginput data-data ke komputer. Sebenarnya juga bisa saudara cari data ini melalui PC atau komputer saudara. Lebih mudah lagi jika saudara sudah mendaftar di suatu sekuritas, saudara akan mendapat aplikasi dari sekuritas tersebut dan bisa menganalisis rasio-rasio ini dari aplikasi yang diberikan oleh sekuritas tersebut. Begitu. Baik, kita kembali ke komputer ya. Demikian tadi penjelasan saya melalui layar handphone saya. Jadi sekali lagi cara itu saya gunakan karena lebih praktis gitu ya. Jadi saudara lihat handphone kemudian ketikkan rasio-rasio tersebut di laptop atau komputer saudara. Sebenarnya saudara juga bisa sih langsung di komputer, tetapi mungkin saudara harus daftar dan sebagainya begitu atau menggunakan aplikasi di sekuritas, itu tentu akan jauh lebih mudah. Tetapi kan
saya tidak bisa memaksa saudara untuk harus langsung mendaftar punya SID, langsung mendaftar menjadi investor di suatu perusahaan sekuritas gitu. Karena kita masih belajar, oleh karena itu kita pakai aplikasi yang ada di handphone itu ya, RTI Bisnis. Nah, selanjutnya kalau kita sudah memiliki tabel seperti ini, maka kita ranking ya. Ranking itu bisa jadi kita kasih angka 1 yang paling baik, atau juga kita bisa kasih angka terbesar yang paling baik ya. Saya mau kasih angka 1, ini contoh pertama ya, saya mau kasih angka 1 untuk yang paling baik. Maksudnya gini, dengan melihat ROE itu kan semakin besar semakin baik, maka kita lihat CPIN, JPFA, MAIN sama SIPD, ini yang paling baik yang mana sih? Yang paling baik adalah CPIN, maka CPIN ini kita kasih angka 1. Ya, slide setelah ini saya akan tunjukkan. Ini kita kasih angka 1 ya. Kemudian JPFA kita kasih angka 2 dan SIPD kita kasih angka 3. Seharusnya MAIN ini adalah ranking keempat, tetapi karena minus, ya sudah kita gugurkan saja. Tidak ikut kita seleksi. Mengapa? ROE-nya saja minus. Apa ya saudara mau berinvestasi di MAIN begitu kan, di perusahaan seperti ini. Jadi MAIN ini kita gugurkan karena ROE-nya minus. Ya, secara ROE CPIN nomor 1, JPFA nomor 2, dan SIPD nomor 3 gitu ya. Nah, ini ya, saudara lihat yang baris ROE dulu. Kemudian yang DER, debt to equity ratio itu semakin kecil semakin baik ya. CPIN nomor 1, JPFA nomor 2, SIPD nomor 3. Oke, ini 1, 2, 3. Kemudian R itu semakin kecil semakin baik, semakin murah ya valuasinya ya. Ini CPIN nomor 1, JPFA nomor 2, SIPD nomor 3. Oke, ini 1, 2, 3. Kemudian kita lihat price to book value rasionya. Semakin kecil semakin baik. Nah, berarti JPFA nomor 1, SIPD nomor 2, dan CPIN nomor 3. Ya, 1, 2, 3. Kemudian secara dividend yield. Dividend yield-nya JPFA nomor 1 ya, paling besar. Kemudian nomor 2 CPIN, nomor 3 SIPD. Karena terakhir SIPD tidak membagikan dividen. Ya, jadi rankingnya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian kita jumlah saudara, kita jumlah ke bawah. Nah, karena kita tadi meranking nomor 1 itu yang paling baik, maka dari ketiga saham ini yang paling baik adalah yang paling kecil. Yang paling kecil mana ini? 88. Loh, kok poinnya sama CPIN sama JPFA? Berarti sama-sama bagus dong. Ya, tapi kan kita masih punya rasio-rasio yang lain ya. Kalau masih sama begini, saya tambahkan satu rasio yang belum masuk di sini apa? Misalnya ROA. Ya, nah ini saya bandingkan ROA-nya. Return on asset. Ya, return on asset itu semakin besar semakin baik ya. Ini nomor 1 CPIN, nomor 2 JPFA, nomor 3 SIPD. Oke, ROA-nya saya masukkan, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Untuk baris bawahnya sama seperti tadi. Nah, dengan demikian, saya sudah mendapatkan angka yang terkecil yaitu CPIN. Oleh karena itu, berdasarkan analisis kuantitatif rasio-rasio keuangan yang kita perbandingkan, maka di subsektor pakan ternak ini, Caron Pokpen Indonesia adalah yang terbaik. Begitu ya. Nah, ini adalah ringkasannya ya. Saya jadikan satu slide. Ini adalah angka-angkanya, kemudian ini adalah rankingnya. Gitu ya.
Nah, ini adalah contoh meranking apabila yang terbaik itu dikasih angka 1. Tapi bisa juga, saudara, ini adalah contoh kedua. Ya, ini angkanya sama, cuma ini cara merankingnya berbeda. Kebalikannya dari yang tadi. Ya, kebalikannya apa? Karena yang mau kita bandingkan ada 3 saham, ya. Main ini kan kita gugurkan ya, karena ROE-nya minus, ROA-nya juga minus. Jadi ada 3 saham, maka yang paling baik kita kasih angka 3. ROA yang paling besar mana tadi? CPIN. Kemudian nomor selanjutnya JPFA. Kemudian selanjutnya SIPD. Nah, yang paling baik kita kasih angka yang besar gitu. Ya. Dan seterusnya. Ya, kalau ROA, ROE itu pilih yang paling besar. Kemudian DER, PER, dan PBV itu pilih yang paling kecil. Ya, yang paling kecil kita kasih angka 3 ya, PBV-nya. Nah, kemudian ini kasih angka 2, ini 1. Dividend yield kita pilih yang paling besar. Gitu ya. Kemudian kita jumlah. Nah, kalau kita menggunakan perankingan yang paling bagus adalah yang paling besar, maka kita pilih yang jumlahnya paling besar ya. Saudara boleh menggunakan cara yang paling besar ini atau menggunakan cara yang paling kecil ini. Ya. Saya sarankan saudara pilih pakai cara yang perankingan yang paling kecil ini saja deh. Karena yang tersedikit itu pasti yang terbaik. Kalau menggunakan cara ini, maka saudara harus perhatikan ada berapa saham yang diperbandingkan. Kalau yang dibandingkan ada 5, ya berarti yang terbaik dikasih angka 5. Nomor 2 dikasih angka 4. Kemudian selanjutnya dikasih skor 3. Selanjutnya dikasih skor 2. Selanjutnya dikasih skor 1. Seperti itu. Ya. Jadi di sini saya ingin jelaskan ada 2 metode itu ya. Pakai yang terkecil boleh, pakai yang terbesar boleh. Intinya sama. Ya. Jadi kita sudah sepakat dengan menggunakan metode kuantitatif ini, kita bandingkan rasio-rasionya. Yang terbaik adalah CPIN atau Calon Pokpen Indonesia. Selanjutnya, analisis perusahaan kita lanjutkan dengan cara menganalisis secara kualitatif. Ya. Jadi setelah melakukan analisis kuantitatif dengan perbandingan rasio keuangan, langkah selanjutnya adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif melihat keadaan dari sisi prospek bisnis dan manajemen. Hal ini penting untuk melihat keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Saudara harus tahu profil perusahaannya seperti apa, sejarah perusahaannya seperti apa, pemegang saham mayoritasnya seperti apa, penghargaan-penghargaan yang diraih apakah perusahaan itu bagus, seperti itu. Kemudian CSR. Ya, CSR adalah Corporate Social Responsibility. Perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang bagus biasanya memiliki kegiatan-kegiatan CSR yang berdampak bagi masyarakat, ya, berdampak positif bagi masyarakat. Contohnya yang paling gampang tuh misalnya setiap saudara beli 1 liter aqua, maka saudara menyumbang 10 liter bagi saudara-saudara kita yang kekeringan. Nah, itu contoh CSR. Ya, atau ada juga perusahaan yang melakukan penanaman hutan kembali misalnya, itu CSR. Atau melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis atau melakukan kegiatan massal cuci tangan dengan sabun ya, PHBS. Supaya sehat, supaya tidak ada kuman ya, itu kegiatan-kegiatan CSR seperti itu yang berdampak bagi masyarakat. Begitu. Nah, saudara juga perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah manajemen perusahaan tidak pernah terlibat kasus hukum atau skandal? Ya, karena saudara mau beli saham itu kan saudara mau menjadi bagian dari orang-orang yang memiliki perusahaan tersebut. Kan saudara tidak mau satu manajemen dengan orang-orang yang pernah terlibat kasus hukum. Kemudian, apakah perusahaan menerapkan GCG yang baik? Good Corporate Governance, ya, pengelolaannya itu apakah baik?
Kemudian apakah perusahaan memiliki produk atau jasa yang unggul, ya? Ya, saudara perlu perhatikan juga. Kemudian apakah perusahaan rutin membagikan dividen? Ya, jadi tadi ketika kita menganalisis secara kuantitatif kan ada dividen yield. Saudara sebenarnya juga harus cek apakah dividen yield-nya itu hanya dibayarkan tahun ini saja gitu. Tahun-tahun sebelumnya enggak. Nah, itu juga perusahaan kurang baik. Perusahaan yang baik itu membagi dividennya rutin gitu ya. Dividen yield-nya ada terus gitu loh. Dan dividen yield-nya itu konstan atau yang lebih baik lagi bertumbuh gitu ya. Jangan dividen yield-nya turun atau kadang bagi dividen, kadang tidak gitu. Nah, yang terakhir adalah melakukan analisis SWOT atau saudara lihat strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Ya, kekuatan, kelemahan, kemudian opportunity itu peluang perusahaan di masa mendatang, dan threat itu ancaman gitu. Jadi ya ini pinter-pinternya saudara merangkai kata. Oh, ini kekuatan perusahaan di sini, kelemahan perusahaan di sini disebutkan. Opportunity-nya ya kesempatan untuk lebih berkembang misalnya. Ya, ancamannya apa gitu. Threat-nya ancaman saudara jelaskan begitu ya. Jadi saudara bisa melakukan analisis kualitatif perusahaan dengan cara-cara ini. Baik, terima kasih. Sekian video saya kali ini yang menjelaskan tentang analisis fundamental yang berawal dari analisis makro, kemudian analisis industri, dan terakhir analisis perusahaan yang kita mulai dari analisis kuantitatifnya dengan perbandingan rasio-rasio keuangan dan diakhiri dengan analisis kualitatif. Baik, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini ada manfaatnya. Saya ingatkan, saya pernah membuat analisis fundamental yang praktis, ya. Analisis fundamental yang praktis tentu tidak sedalam ini. Jadi saya sudah membuat penjelasan tentang analisis fundamental itu dua. Yang satu analisis fundamental secara praktis, sedangkan yang ini adalah analisis fundamental yang lengkap atau komplit begitu ya. Dua-duanya semoga bermanfaat. Saya sarankan saudara lihat dua-duanya. Intinya sama, hanya saja yang analisis fundamental secara lengkap ini lebih lengkap tentunya dari atas ke bawah, dari umum ke khusus begitu ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajar. Salam sehat. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.